pemirsa, terima kasih. Kami menyampaikan laporan update COVID-19 Pondama tanggal 30 Mei 2020 jam 18.30. Untuk pasien positif 3 orang, masih kasus impor. Kemudian PDP 10 orang, sudah selesai pemantauan 6 orang, sisa 4 orang, sementara menunggu hasil swab yang sudah kita lakukan hari ini dan besok. Jadi 2 kali dilakukan swab, lusa dikirim ke Manokwari. ODP 20 selesai pemantauan semua, OTG 68 yang selesai pemantauan, 30 masih dalam pemantauan. Menyampaikan hasil swab tanggal 24 Mei kemarin, dari 19 swab yang terkirim, yang baru berhasil 16. Mungkin 3 hasil ini kalau nggak terselip ya memang belum diperiksa. Jadi mungkin kalau terselip mungkin sebentar malam, tapi kalau belum diperiksa mungkin besok atau lusa. 16 ini terdiri dari 2 PDP, 3 OTG dari kasus positif, dan 11 orang OTG dari PDP. PDP ini reaktif rapid test hasil tracing di tempat sekitar kasus positif ini pernah bersosialisasi. Sedangkan ada 3 orang lagi yang belum ada hasil, itu juga merupakan OTG dari kasus PDP. Jadi dari 16 hasil yang sudah ada, puji Tuhan hasilnya semua negatif. Jadi dengan demikian akan sudah mengurangi 2 PDP yang yang sudah selesai pemantauan, kemudian 3 OTG yang sementara ditampung di Wisma Isolasi di BKD, dan 11 orang yang merupakan OTG dari kasus PDP. Sehingga 2 orang tadi yang menjadi PDP juga sudah bisa, 1 orang bisa pulang karena 1 orang memang kita isolasi di rumah. Kemudian yang 3 OTG dari klaster yang positif itu juga sudah bisa dipulangkan dari Wisma. Kemudian menjawab pertanyaan tentang apakah masih diperlukan pemeriksaan penyelidikan epidemiologis atau penyelidikan surveillance atau kita kenal dengan tracing. Tracing masih perlu dilakukan karena menurut penyelidikan teman-teman dari tim tracing masih ada lokasi-lokasi yang akan dilakukan tracing, mengingat kasus positif dan kasus reaktif itu pernah ke tempat tersebut, sehingga perlu dilakukan tracing kembali. Mengingat jumlah rapid test saat ini terbatas, sehingga saat ini kita masih fokuskan rapid test itu untuk tenaga medis dan pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit daerah. Jadi kita sudah membuat prosedur, semua petugas medis yang berkontak dengan kasus positif atau PDP itu setiap 2 minggu dilakukan pemeriksaan rapid test. Kemudian pasien-pasien yang dirawat inap di rumah sakit, sebelum masuk kita lakukan pemeriksaan rapid test. Kemudian pasien-pasien yang kita rujuk keluar pun dilakukan rapid test. Demikian juga pelaku perjalanan yang akan keluar Wandama sesuai dengan surat edaran gugus tugas nasional itu wajib dilakukan rapid test. Nah, itulah yang membuat kita menghemat adanya ketersediaan stok rapid test. Dalam waktu dekat juga akan dikirim ke Pondama kurang lebih 600 rapid test. Kemudian menjawab juga tentang beberapa masalah, yaitu apakah data-data nama-nama ini bisa disampaikan kepada orang banyak gitu ya. Pada dasarnya untuk kepentingan tertentu bisa kami berikan,
Artinya untuk penyelidikan surveillance tentu teman-teman tim tracing ini punya datanya, sehingga mereka menyelidiki sesuai dengan sebaran wilayah yang ada. Tetapi untuk penyampaian di sebutlah di grup, di media sosial, itu kita agak membatasi. Kenapa? Karena seringkali menimbulkan keresahan. Sebut saja keresahan yang terjadi di Kampung Rasiai. Ini kasusnya belum sampai di Manokwari, kasus rujukan, masih di perjalanan. Sudah ada berita kalau yang bersangkutan positif. Kemudian di Moru baru-baru ini, dia ini kontak erat dari kontak erat, diusir dari kampung. Kemudian kasus di Sanduai sama seperti itu. Kemudian kasus terakhir hari ini di KIB, itu kasus PDP disampaikan secara gamblang, nama, alamat, termasuk farm itu di KIB. Sehingga keresahan inilah yang menurut kami rangkumannya adalah salah tafsir yang disebarluaskan, gitu ya. Sehingga kami agak hati-hati mengenai penyebarluasan identitas kasus-kasus yang kita rawat ataupun kita periksa. Yang jelas untuk memutus mata rantai tidak mungkin kasus positif itu kita biarkan bebas, gitu ya. Jadi begitu kita tahu ada kasus positif, langsung kita edukasi dan kita rawat di rumah sakit. Bagi kontak erat dari kasus tersebut, kita edukasi juga untuk dirawat dipantau di Wisma. Sehingga sebetulnya masyarakat juga tidak perlu khawatir kalau seandainya bersinggungan dengan orang ini ternyata positif, ya tidak mungkin, karena kasus positif itu sudah langsung kita evakuasi. Kemudian terkait dengan status, ya. Status kita sekarang secara hasil pemeriksaan itu belum termasuk daerah transmisi lokal. Jadi 3 kasus ini masih kasus impor. Belum ada bukti pemeriksaan menunjukkan kalau ini adalah transmisi lokal. Tetapi sekali lagi seperti penyampaian saya kemarin, anggaplah kita ini sudah transmisi lokal, sehingga tingkat kewaspadaan kita itu menjadi lebih tinggi. Jadi jangan mentang-mentang kita belum transmisi lokal nggak pakai masker, jangan mentang-mentang kita transmisi lokal boleh berkerumun, gitu ya. Sehingga marilah kita sama-sama menjalankan maklumat yang dikeluarkan Pak Bupati tanggal 27 Mei adalah penjabaran dari bagaimana memutus mata rantai penularan. Kemudian mengenai keadaan dari 3 kasus positif yang kami rawat di rumah sakit, seperti penyampaian kemarin, 1 orang diantaranya itu termasuk golongan positif yang tanpa gejala, sedangkan 2 orang diantaranya kasus positif dengan gejala ringan. Jadi ringan itu ada yang batuk, kemudian ada yang batuk, kedua-duanya batuk, ya. Sehingga pengobatannya pun beda antara yang tanpa gejala dengan yang ringan. Sampai kapan mereka dirawat? 14 hari setelah masuk. Jadi setelah 14 hari kita rawat, nanti hari ke-15 kita mengikuti jadwal pemeriksaan swab, kita akan swab kembali dengan sistem 2 kali ambil. Kalau kedua-duanya hasilnya negatif, ketiganya akan kita pulangkan dengan mungkin ada sepenggal surat mengatakan kalau yang bersangkutan sudah sembuh dari COVID. Dan masih ada 4 PDP yang kami rawat di rumah sakit. Kondisinya salah satu diantaranya memang tergolong PDP ringan sedang, gitu ya, karena memang
menurut informasi yang bersangkutan ini sudah punya sakit sebelumnya, sehingga perlakuannya agak khusus gitu ya. Tapi sekali lagi kami menyadari saat tim tracing melakukan pemeriksaan, itu edukasi dan penyampaian baik pada yang bersangkutan maupun pada keluarga itu rasanya masih sangat kurang, sehingga keresahan timbul setelah tim tracing ini bergerak. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ada, sehingga saat tracing ya mulus-mulus aja pasiennya masuk ke isolasi. Kalau ada yang positif, ada yang reaktif rapid, dan keluarganya mulus-mulus aja masuk ke Wisma tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita sama-sama memutus mata rantai penularan dengan menjaga diri, menjaga kesehatan, meningkatkan kondisi tubuh. Satu lagi yang kurang adalah mengenai himbauan new normal atau kehidupan tatanan normal baru yang mungkin akan segera dimulai di tempat-tempat yang sudah memungkinkan sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Ada beberapa indikator, banyak sekali indikator. Yang kalau kami simpulkan indikatornya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kasus dan budaya masyarakat serta sarana prasarana yang mendukung. Kalau sarana prasarananya membaik, kalau kasusnya menurun, kalau budaya yang meningkat, tatanan normal silakan dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Artinya sudah mulai berkumpul, sudah mulai sekolah, sudah mulai ibadah, gitu ya. Tetapi kemudian untuk daerah Mondama, mungkin ini pernyataan awal. Lebih lengkapnya nanti setelah kita rapat gugus, kemungkinan besar kalau tidak Senin, Selasa besok ini akan dikeluarkan secara resmi apakah Teluk Mondama sudah bisa melakukan tatanan normal baru atau new normal tadi. Karena mengingat sampai sekarang kasus kita masih meningkat, penemuan kasus masih terjadi. Walaupun memang tentu budaya masyarakat dan sarana prasarana sudah semakin juga meningkat, tetapi kemudian kasus itu masih meningkat. Jadi keputusan resminya itu nanti akan saya sampaikan hasil dari rapat gugus tugas kabupaten mengenai tatanan baru atau new normal. Demikian, Pak Tola.